Oke, selamat pagi. Kita akan membahas materi selanjutnya untuk integral, dimana ini adalah integral, kembali lagi ke integral tak tentu. Sebenarnya integral tak tentu itu punya banyak sekali metode ya. Kemarin itu hanya untuk memperkenalkan integral tak tentu dan tentu. Ketika sudah mengenal tentu, kita kembali lagi ke tak tentu, yang nanti ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode substitusi. Metode substitusi ini digunakan untuk mengintegralkan suatu hasil penurunan yang sebelumnya menggunakan aturan rantai. Masih ingat ya aturan rantai ya? Kita ulang lagi dulu aturan rantai ini ya. Kita punya fx sepertiga dalam kurung x pangkat 3 tambah 1 tutup kurung berpangkat 3. Ini kalau mau kita turunkan, kita harus menggunakan aturan rantai. Aturan rantainya berarti 3-nya ke depan, ini tetap pangkatnya berkurang 1 ya, masih harus dikalikan dengan turunan yang ada di dalam sini, yaitu 3x pangkat 2. Nah, ini aturan rantai, dimana kita punya 3x pangkat 2 x pangkat 3 tambah 1 berpangkat 2. Nah, ini adalah hasil dari turunan ya, yang menggunakan aturan rantai. Bagaimana jika kita ingin mengintegralkan ini? Kita ingin mengintegralkan 3x pangkat 2 x pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dx. Nah, biasanya kan kita langsung mengintegralkan seperti ini ya, langsung menjadi 3/3 x pangkat 3 plus c. Simple ya, karena x-nya ada di luar, x-nya berpangkat langsung. Tetapi beda dengan kasus yang hasil dari aturan rantai ini, dimana x-nya ada di dalam pangkat, di dalam kurung. Ini adalah fungsi sendiri ya, di dalam fungsi yang berpangkat, dan x-nya juga ada di luar. Nah, ini itu bisa kita gunakan cara seperti yang sudah kita bicarakan tadi, metode substitusi, di mana yang ada di dalam kurung ini bisa kita misalkan dengan U. Ciri-ciri metode substitusi bisa digunakan adalah yang di dalam kurung yang berpangkat ini derajatnya lebih tinggi 1 tingkat. Ini derajatnya 3, yang di luar derajatnya 2. Itu nanti kemungkinan besar bisa digunakan metode substitusi. Nah, cara pertamanya adalah kita misalkan dengan U. U-nya adalah x pangkat 3 ditambah 1. Kita turunkan dengan notasi du per dx, sehingga menjadi 3x kuadrat ditambah 0. Nah, tambah 0 nggak usah ditulis ya. Oke, lalu ini kita tukar, du tetap, yang ditukar adalah 3x kuadrat dengan dx. Berarti dx-nya ke kanan, 3x kuadratnya ke bawah. Nah, setelah ini berarti kita sudah selesai pemisalannya. Kita pasangkan di sini, kita substitusikan, kita ganti ya. Berarti kita punya 3x kuadrat, ini kita ganti dengan U, dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Nah, ini sudah ada U, ini sudah du, cocok ya. Tapi bagaimana dengan X? Ini kok masih ada 3x kuadrat? Biasanya langsung bisa dicoret. Entah nanti dicoret langsung habis atau masih menyisakan di bawah atau di atas ya. Tapi kebetulan di sini habis, jadi kita sudah punya tinggal ini saja. Nah, enak ya. Ini sudah sama-sama U, berarti sekarang tinggal kita integralkan. Langsung aja ya, 2 tambah 1 U pangkat 2 tambah 1 plus C. Nah, ini bisa kita ubah lagi ke dalam bentuk X. Berarti X pangkat 3 tambah 1 berpangkat 3 plus C. Nah, kita sudah dapat sama tidak? Sama ya. Yang membedakan adalah
plus C ya, namanya juga integral tak tentu, pasti ada plus C nya. Ini adalah kondisi di mana C nya sama dengan 0. Oke, ini silakan dipahami. Ada waktu untuk memahami. Akan kita cek untuk cara konvensional, cara yang lama sebelum kita mempelajari metode substitusi. Ini akan saya hapus dulu ya, sebelah kiri ya. Ini kita hapus. Kita bisa menggunakan cara lama, kita coba apakah sama atau tidak. Cara lama ini berarti 3x x pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dx. Nah, cara lamanya adalah kita urai saja ini. Ini kita uraikan saja. Masih menggunakan integral ya. Jadi ini 3x, ini kita urai menjadi x pangkat 3 berpangkat 2, berarti pangkat 6. Lalu ini menjadi 2x pangkat 3 ditambah 1 dx. Nah, 3x ini kita kalikan secara distributif, berarti pangkat 7. Ini menjadi 6x pangkat 4 ditambah 3x dx. Nah, ini bisa kita mulai untuk pengintegralannya ya. Jadi kita cek dulu x pangkat 3 pangkat 2 1. Oh sorry, ini bukan pangkat 3 ya, tetapi ini, oh ya bener, kuadrat. Ini kita punya oh sorry, ternyata ada kesalahan di soal ya. Ini pangkatnya pangkat 2 ya. Nah, sehingga di sini menjadi pangkat 8. Ini berpangkat 5. Ini berpangkat 2. Nah, ini ada perbedaan di soal. Ini sudah sama ya. Sehingga ini mulai kita integralkan menjadi 3/9 x pangkat 9 kemudian 6/6 x pangkat 6 lalu 3/3 x pangkat 3 plus C. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 x pangkat 9 x pangkat 6 x pangkat 3 plus C. 1/3 keluar x pangkat 9. Ini berarti 3x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 3 plus C. Nah, yang membedakan adalah ini jika dipanjangkan nanti akan menghasilkan yang panjang ini ya. Nanti tinggal mengubah, memanipulasi konstanta yang ada di sini agar bisa difaktorkan menjadi ini ya. Itu bisa diserahkan untuk latihan nanti, coba apakah nanti ini jika dipanjangkan bisa mendapatkan x pangkat 9 ditambah 3x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 3 ditambah sebuah konstanta. Itu nanti akan bisa menjadi satu dengan C. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan konstantanya. Jadi ini adalah bentuk yang sama ya, jika dikerjakan dengan cara konvensional. Cuma biasanya pangkatnya nanti tidak sesederhana ini. Ada banyak sekali bentuk-bentuk yang berpangkat setengah atau akar, bahkan akarnya ada di bawah. Nah, itu yang sangat sulit dikerjakan dengan cara yang
lama, sehingga kita harus fokus untuk mengerjakan dengan cara metode substitusi. Oke, ini untuk yang tekniknya ya. Nanti akan saya susulkan video berikutnya berupa contoh-contoh ya. Oke, ditunggu.